Kalau nggak salah di dalam Al-Quran kan bahwa Iya. Isa kan disebut yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang menjadi pertanyaannya Bang, kenapa bukan Allah? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nabi Isa dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat untuk menggugurkan tuduhan daripada orang-orang kafir bahwa Nabi Isa itu adalah makhluk yang terkutuk yang mati di atas tiang salib. Gitu. Bayangkan Bang, yang dimaksud dengan terkemuka di dunia dan di akhirat, artinya di surga ya. Kenapa tidak jadi Allah? Kenapa tidak si Allah itu jadi terkemuka? Itu. Loh, Allah itu tidak gini. Jadi Allah menjelaskan Nabi Isa ciptaannya itu terkemuka di dunia dikarenakan direndahkan oleh orang kafir. Orang kafir mengatakan bahwa Nabi Isa itu ada manusia terkutuk. Nah, Allah membantai itu dengan mengatakan bahwa hambaku Isa bukan, dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Gitu. Paham ya? Apa Bang? Terkemuka. Oke. Terkemuka. Terkemuka Ya, itu terkenal. Iya, terkenal, tersohor. Terkenal dan tersohor. Itu. Oke. Jadi Nabi Isa itu terkenal di dunia dan terkemuka di akhirat. Selain daripada itu, Nabi Isa itu yang akan datang kemudian memberikan hasil dari perselisihan antara orang Yahudi dan Nasrani terkait keberadaannya dia. Dia yang akan datang sebagai hakim untuk mereka Bani Israel. Seperti itu. Oke. Jadi Al-Quran surah Ali Imran itu untuk membantah kaum kafir yang mengatakan Nabi Isa itu manusia terkutuk yang mati untuk menebus dosa-dosa para pelaku maksiat. Pelaku maksiat, penyembah setan yang kemudian dituduhkan kepada Nabi Isa untuk menanggung dosa-dosa orang-orang kafir. Kalau kita tengok di Google Bang kan terkemuka. Di sini dikatakan di sini pengertiannya terpandang. Baru ya memang terkenal kan kedudukannya. Jadi kedudukan Allah di sini bagaimana Bang? Kedudukan Allah penciptanya Isa. Isa itu makhluk manusia. Dia manusia yang dicipta oleh Allah. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ya. Terus dikatakan di sana wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi malaikat datang kepada ibunya Yesus, wahai ibunya Isa, punya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat yang berasal darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang manusia. Nah, itu seorang manusia. Jadi sudah rendah dia, bukan Tuhan. Seorang manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi levelnya dia hanya manusia. Dia ciptaan. Dia ciptaan. Yang menyembah ciptaan ini yang parah. Sudah disembah ciptaan Tuhan, dikatakan lagi bahwa ciptaan Tuhan tersebut adalah makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, Yesus adalah manusia terkutuk,
mati dengan cara terkutuk, menanggung kutuk. Mati terkutuk, menanggung kutuk. Sudah gitu disembah lagi. Ia menanggung kutuk, Bang. Iya, dia menanggung kutuk, Bang, supaya manusia itu masuk di dalam kerajaan Allah. Dia kan dalam penebusan. Berarti nanti dia akan ke neraka. Kenapa? Karena dia menanggung kutuk. Orang yang terkutuk, coba Anda baca di Ulangan 21 nomor 23 atau Ulangan 26 nomor 27. Orang yang kemudian mati terkutuk karena dibenci oleh Tuhan, maka kemudian tempatnya di neraka. Apalagi dosa-dosa Kristen, dosa pencabulan, perampokan, persinahan, pembunuhan, peperangan, penjajahan, penindasan, pemerkosaan, pemburi, tanggung oleh Yesus. Maka Yesuslah yang harus menanggungnya di neraka, gitu. Bukan di neraka. Jadi fitnahan yang sangat besar terhadap Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Dia di pundaknya tuh semua dosa-dosa Kristen itu diambil sama dia. Ya wajar kalau dia kemudian masuk neraka. Bukan dosa semua... itu tempatnya di mana? Di neraka. Siapa yang menanggung dosanya orang-orang Kristen? Ya Kristen, dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Misalnya Sambo membunuh Joshua, dosanya Sambo siapa yang tanggung? Yesus. Ya dosa pembunuhan itu harus ditanggung di neraka. Bukan berarti dia di neraka. Kan. Loh, dia di neraka lah. Kenapa? Karena dia membawa dosa. Dia mati supaya manusia hidup. Karena nggak bisa kayak gitu. Kenapa bisa? Memang itu faktanya. Ya nggak kan? bisa. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, orang-orang Yahudi ketika ingin mempersembahkan korban, maka dia harus mempersembahkan korban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tidak pernah Yesus memerintahkan mempersembahkan manusia. Ini ada di Kristen. Kenapa demikian? Karena Kristen ini sebenarnya bukan pengikut Yesus. Bagaimana gitu. Abang mengatakan bahwa dia ke neraka, sedang sementara dia kan dikatakan kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Nabi Isa itu Nabi Isa, itu Nabi Isa. Yang saya maksud ini yang mati di atas tiang salib ini. Ya Yesus dong. Ya itu Yesus Kristen, tapi Yesus yang Muslim yang datang kepada Bani Israel itu beda. Jadi kalau ada dua Yesus. Kalau Yesus sama Isa itu sama nggak, Bang? Ada Yesus yang disalibkan, ada Yesus yang diselamatkan, gitu loh. Jadi Yesus sama Isa itu sama nggak, Bang? Beda itu. Oh beda. Tapi kemarin Abang bilang kalau Yesus yang Muslim, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel sama. Tapi kalau Yesus yang terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa pagan Romawi dan Yunani itu beda. Itu Tuhanmu, Bung Petra. Beda. Jadi Yesus Muslim itu yang mana lagi, Bang? Yang lari dengan telanjang ketika kemudian dia melepaskan kain lenan. Nah, itu dia. Baca di dalam Markus 14 nomor 51-52. Itu. Jadi ada Yesus lain yang kemudian menggunakan kain lenan yang lari dari penangkapan. Markus berapa tadi? Itu. Markus 14. Ya. Markus 14. Terus ayat 51-52. Oke. Sedangkan Yesus yang Muslim itu adalah dia yang menggunakan kain lenan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Mana kata Yesus di sini, Bang? Bahwa ini merujuk Yohanes 13 nomor 4. Yohanes Yang menggunakan
13 nomor 4 yang menggunakan kain ayat ini, Bang. gimana? Di dalam ayat ini, di dalam Markus 14:51 sampai 52 ini, di mana kata Yesus di sini merujuk kepada Yesus? Ya ini Yohanes 13 nomor 4. Yesus menggunakan kain lenan. Salah, Bang, ini. Yang lari di Markus 14 adalah orang yang menggunakan kain lenan. Salah. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan? Enggak, ini tuh, Bang, bukan Yesus ini. Lah, kalau bukan Yesus, lalu siapa? Bentar, ku ambil Alkitab ya. Ya, silakan. Kenapa ya Gurunda nggak pada yang ada yang nggak hafal ayat Alkitab mereka itu sendiri? Emang susah kan ya menghafalnya? Mereka tidak cinta terhadap Bible. Nggak mungkin semua Mereka dihafal, cinta Bang. kepada doktrin dan dogma. Alkitab ini kan berapa ribu ayat ini, ya kan? Nggak usah semua deh, Bang. Nggak usah semua deh. 500 ayat aja deh. Ada nggak Bang hafal 500? Bang, di dalam Alkitab ini, Bang, di dalam ajaran Kristen ini tidak harus menghafal semua, Bang, tetapi melakukan itu yang penting, Bang. Melakukan firman Tuhan. Yang Anda lakukan itu justru yang tidak tertulis, Bung. Apa itu salah satunya? Salah satunya ibadah minggu ada tertulis. Natal 25 Desember ada tertulis. Kalau tentang hari Natal, Bang, bahwa Alkitab mencatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya di situ tanggal nggak ada, Bang. Itu kitabnya orang Yahudi. Tanya ke Yahudi, apa maksudnya kitab itu? Itu sama, Bang. Nggak bisa. Loh, Kitabnya Yahudi itu hanya kitabnya Yahudi. Kenapa Abang yang ngatur? Kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Tapi, Bang, kutanya dulu, Abang. Al-Quran itu apakah udah sempurna? Jelas sempurna. Kalau sempurna kenapa dikutip? Kalau sempurna menurut Abang, kenapa Abang mengutip Alkitab? Loh, saya sedang berdiskusi dengan Anda ini. Dan Ya, Al-Quran, dengarkan, kesempurnaan Al-Quran itu salah satu poinnya adalah menceritakan kitab terdahulu. Baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Jadi Al-Quran datang untuk menjelaskan kitab-kitab terdahulu di antara visi dan misinya kedatangannya. Berbeda dengan kitab saudara. Kitab saudara itu tidak membahas tentang Al-Quran. Kalau kitab kami membahas tentang kitab saudara. Kalau Alkitab sempurna menurut Abang, kenapa Abang mengambil data daripada Alkitab? Kalau menurut Abang ini Al-Quran, sekali lagi, Al-Quran menjelaskan tentang kitab saudara. Tidak sempurna untuk menjelaskan. Al-Quran menjelaskan tentang kitab saudara. Tolong dipahami itu kalimat saya. Al-Quran di antara materinya adalah menjelaskan kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Itu yang dijelaskan Quran. Jadi kalau kitab saya kemudian mengulas kitab Anda, itu karena bagian daripada Quran adalah menjelaskan kitab saudara. Seperti Orde Lama tidak membahas Orde Baru. Orde Baru tidak membahas reformasi. Tapi Orde Lama bahas oleh reformasi. Reformasi membahas Orde Lama dan Orde Baru. Begitulah Al-Quran. Taurat tidak membahas tentang Injil. Injil tidak membahas tentang Quran. Tetapi kemudian Al-Quran membahas Taurat. Jadi jangan sensi ketika Al-Quran membahas kitab saudara. Oke. Gitu. Jadi yang datang belakang dengan ini yang ada. Sementara antara Isa dengan Yesus itu tokoh yang berbeda. Ya enggak? Benar enggak? Enggak mungkin. Yesus Kristus berbeda dari perspektif cerita. Berbeda dari segi perspektif cerita, tapi oknumnya sama. Oh, oknumnya sama. Oknumnya sama. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus yang Anda maksud itu adalah orang Roma. Beda. Tapi Yesus yang Anda maksud itu adalah yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah dari seorang wanita perawan, mengajarkan kemudian dirinya sebagai nabi dan rasul untuk Bani Israel. Nah itu
yang sama, cerita yang berbeda. Oke. Gitu. Oke, tokoh yang sama ya. Tokoh yang sama. Coba tunjukkan dulu Bang di dalam Al-Qur'anmu, murid daripada Isa itu ada berapa? Tunjukkan dulu Tidak datamu. dijelaskan di dalam tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kenapa Abang katakan tadi bahwa Al-Qur'an itu sempurna? Kesempurnaan Al-Qur'an itu. Tunggu dulu Bang. Kesempurnaan Ketika menjelaskan berapa murid daripada Nabi Isa itu, ada berapa? Abang nggak bisa menjelaskan. Al-Quran dikatakan sempurna bukan ketika Al-Quran itu memuaskan Anda. Tapi Al-Quran dikatakan sempurna ketika segala aspek yang dibutuhkan kemudian umat manusia setelahnya itu terpenuhi. Itu dikatakan sempurna. Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku sejarah yang kemudian menceritakan sejarah per sejarah. Al-Quran adalah kalam ilahi yang menceritakan tentang kemaslahatan umat manusia. Tetapi gini Bang, ketika Abang mengatakan bahwa itu tokoh yang sama, seharusnya Al-Quran mampu menceritakan bagaimana murid-murid daripada Isa itu sendiri. Gitu loh. Oh tidak, bukan itu. Bukan itu yang kemudian ingin dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran datang untuk membantah tentang pembunuhan terhadap sosok Nabi yang diselamatkan oleh Allah dan yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Nah ini tadi yang menjadi tugas Anda. Siapa yang melepaskan kain lenan? Saya kasih data Yohanes 13 nomor 4. Yesus menggunakan kain lenan. Siapa pria yang menggunakan kain lenan? Kaku kan mulut Anda untuk menjawab itu? Bukan kaku, ingin gini, ikut dari terus fokus dulu gini Bang. Fokus dulu kepada muridnya Isa ini. Bagaimana pengajaran Isa ini? Kan Abang katakan tadi dengan tokoh yang sama. Jadi kami ingin tahu dulu. Isa. Ya, bagaimana tentang Isa itu menawarkan suatu yaitu keselamatan. Nah, jadi kita bandingkan dulu dengan Yesus Kristus. Jadi contohnya nih, murid Yesus contohnya ada 12. Murid Isa itu ada berapa? Dan bagaimana Al-Quran itu menceritakan? Tidak bisa kemudian kitab Anda yang menjadi acuan pembenaran. Tak bisa. Oh, oke lah. Kita tinggalkan dulu Alkitab. Sekarang tolong dulu dijelaskan Al-Quran itu bagaimana cerita Nabi Isa tentang muridnya dan pengajarannya. Kalau Nabi Isa alaihissalam yang ditanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, meminta kepada pengikutnya Hawariyun untuk mentaati dirinya. Itu aja yang dijelaskan oleh Al-Quran, seirama dengan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti Nabi Isa meminta muridnya untuk mentaati dirinya, bukan menyembah dirinya. Sekarang kutanya Bang. Jangan cuma bertanya aja. Pertanyaan saya dijawab yang tadi. Siapa yang lari melepaskan kain lenan? Jangan cuma bisa bertanya. Kita akan ke sana nanti Bang. Sekarang kutanya Bang. Data yang sempurna menurut Isa itu dengan Alkitab, data yang akurat yang mana Pak? Gimana? Data yang paling akurat tentang Nabi Isa ini apakah dari Alkitab atau dari Al-Quran? Tergantung. Kalau berbicara mengenai misi kedatangannya, jelas Al-Quran. Kalau berbicara mengenai misinya, Al-Quran menjelaskan kemudian kedatangan beliau untuk mengajarkan Bani Israel dirinya sebagai dan Allah, bukan sebagai Tuhan. Dan Anda boleh tunjuk saya data di dalam kitab saudara
di mana Yesus menunjukkan dirinya bahwa akulah aku. Itu enggak. Maka saya katakan antara ajaran Yesus itu seia sekata, tapi ajaran Kristen itu yang berbeda. Kan gitu. Jadi data Al-Quran itu yang saya katakan tadi, murid daripada Nabi Isa ini nggak dapat, nggak diceritakan. Ada berapa muridnya? Kalau berbicara mengenai kalau berbicara mengenai pengikut Nabi Isa alaihissalam, Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin ansari ilallah. Jadi sama ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Jadi dia memiliki pengikut yang setia. Apa kata Nabi Isa? Siapakah yang akan menegakkan agama Allah? Pengikutnya yang itu kemudian berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan dari mereka juga kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, terdapat dua golongan Bani Israel itu. Pertama, ada yang menjadi muridnya, pengikutnya. Yang kedua, menjadi pembangkang, menjadi kafir, yang akan melantiknya dan menjadi Tuhan. Inilah yang orang-orang yang tidak menjadi murid yang setia. Nah, makanya kalau ditanya kepada saudara sebagai Kristen, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Pasti judulnya nanti akan mengarah kepada Bani Israel yang kafir kepada Yesus. Itu pasti tuh. Yang siapa yang mengajarkan orang-orang Kristen menyembah Yesus? Pasti jawabannya adalah orang-orang yang kafir kepada bagi Yesus. Kami tidak ada kafir, Bu. Bagi kami tidak ada kafir. Gimana? Bagi kalian yang ada kafir. Bagi kami tidak ada kafir. Galatia 2 nomor 14. Galatia 2. Siapa yang menyuruh orang-orang yang hidupnya itu? Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Baca Bible supaya tidak malu-maluin. 5 nomor 2. Situ juga barang siapa yang berkata kepada saudaranya dengan kata kafir dan seterusnya. Jadi jangan ngadi-ngadi lah ya. Berbicara di hadapan Bang Suma harus pakai ilmu. Abang bilang tadi kan, ya, apalagi bahwa Yesus itu adalah suatu tokoh yang sama. Kalau dia tokoh yang sama, pengajarannya, muridnya sama kan. Tapi kenapa berbeda di Alkitab dan di Al-Quran? Di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah mati salib. Tidak bisa. Kalau di Al-Quran tidak bisa sama. Perspektif cerita pasti berbeda. Kenapa? Dari manusia yang tidak dikenal. Cerita tentang Yesus itu kasih apa? Halo. Memang yang sedang diceritakan ini oknumnya adalah oknum yang sama, tapi ceritanya yang berbeda. Lukas tidak kenal Yesus, tidak kenal Lukas. Yesus tidak kenal pengarang Markus, pengarang Yohanes, pengarang Matius, apalagi Paulus. Yesus tidak kenal dia. Tapi cerita-cerita karangan mereka Anda jadikan sebagai sandaran untuk menilai Al-Quran. Itu bengkok namanya. Sedangkan Al-Quran itu datang dari yang maha menyaksikan, yaitu Tuhan yang mengutus Yesus, yang menjelaskan itu semua kepada kita. Gitu loh. Bagaimana abang mengatakan itu dia tokoh yang sama sementara cerita yang berbeda? Kenapa abang langsung mengklaim bahwa Isa dengan Yesus itu tokoh yang sama? Gitu loh. Sementara Isa itu kan tidak mati menurut abang. Tidak proses kematian. Sekarang begini. Sekarang begini. Ada berapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Ada berapa? Nggak tahu. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Nah itulah celakanya. Kalau orang berbicara tidak gunakan akal. Hanya ada satu manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi menyebutnya Yesua, Iso.
Orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Islam menyebutnya Isa. Ya. Yang membuat ceritanya kemudian berbeda. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram. Apakah Anda mau mengakui bahwa Yesusnya orang Yahudi dan Yesusnya Kristen berbeda? Anda mau mengakui? Di mana ada Injil itu mengatakan? Orang Yahudi baca Talmud, Yesus itu adalah anak hasil zina. Apa berada bersama-sama? Yesus dari Bang Juma. bukan Injil tompel. Yang saya bilang itu Talmudnya orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak hasil zina. Itu kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Barat Kristen mengatakan Yesus itu adalah dari perawan, yang berasal dari hasil perawat yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Kalau di Islam, Isa itu adalah dari seorang wanita suci yang tidak tunangan dengan seorang laki-laki. Jadi cerita yang berbeda, oknya sama. Itu. Lagian yang perlu saudara pahami, Bible pertama kali ketika masuk ke Indonesia, yang pertama kali Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Melayu, itu tidak ada Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Itu belajar dulu. Jadi gini Bang. Iya. Jadi ya mau gimana lagi? Saya bilang tadi, Bang, kan. Kenapa Al-Quran tidak bisa menjelaskan tentang pengajaran Yesus Kristus itu sendiri, Isa itu, kalau memang itu hal yang sama. Sedangkan di dalam muridnya, abang nggak mampu menceritakan dari Al-Quran berapa Yesus itu sebenarnya, gitu loh. Sedangkan dari muridnya aja abang nggak bisa menjelaskan, apalagi menjelaskan tentang kematiannya, gitu loh. Sekarang tuan rumah yaitu Yahudi menceritakan tentang murid Yesus kagak? Ya. Iya. Saya tanya, orang Yahudi tuan rumah tentang Iso itu menceritakan tentang murid Yesus kagak? Diceritakan dong, makanya di dalam kitab Mazmur ini di dalam, Di mana di kitabnya? Di mana di kitabnya orang Yahudi menceritakan tentang muridnya Yesus? Di mana itu tertulis? adalah Bang, di dalam Matius baca. Jarang kan? Ya, Matius itu kitabnya orang Barat. Yahudi apa Matius itu kitabnya orang Barat. Saya tanya kitabnya orang Yahudi. Ada enggak kitabnya Yahudi yang menceritakan tentang murid Yesus? Ada enggak? Bang Juma, jangan tanya tentang Yahudi di sini. Kita kan kami Kristen di gitu. Jangan abang tanya Yahudi Ya aja. makanya. Ini tanya tentang Sedangkan Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus itu yang disebut Isa di dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Yang diceritakan kitab saudara itu adalah orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel. Benar Bang Juma. Gitu loh. Itu adalah Simon. Iya, gimana Bu? Andreas, ya, Yakobus. Iya, saya tahu itu di kitabnya orang Barat. Saya paham, itu di kitabnya orang Barat, ngerti saya. Sekarang kitabnya orang Timur. Kitabnya orang Timur ada nggak bercerita tentang muridnya Yesus? Atau gini aja Bang, tolong jelaskan dari Al-Quran. Ya kan cuma bisa nangis. Bang, tolong tunjukkan data abang dari Al-Quran bahwa kitab Matius ini kitabnya orang Barat. Mana? Tunjukkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Tunjukkan datanya dulu. Dari Al-Quran, jangan dari Al-Quran. Sekarang aja Anda buktikan apakah orang jangan ke Al-Quran terlalu jauh. Sekarang aja Anda buktikan bahwa apakah orang Yahudi di Timur Tengah apakah orang Yahudi di Timur Tengah apakah orang Yahudi di Timur Tengah menggunakan kitab Matius? Itu dulu. Ngapain kelari ke Al-Quran? Jawab dulu, apakah orang Yahudi hari ini beribadah di Yerusalem menggunakan kitab Matius? Kagak. Karena Matius itu adalah
datanya dulu Bang dari Al-Quran bahwa tunjukkan yang katakan itu bahwa manusia itu Tidak usah dari kenapa lari ke Al-Quran? Ngapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Berat kali hidup Anda. Buktikan aja. Buktikan dulu bahwa orang Yahudi. Dengarkan dulu, buktikan bahwa orang Yahudi mengakui kitab Matius itu adalah kitab yang dimana mereka ketika mereka ibadah atau tefilah di sinagoge. Buktikan dulu. Mana? sekarang Kalau tidak ada maka benarlah Al-Quran yang mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa aniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitabnya orang Yahudi kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Nah, celakalah kemudian orang yang menulis sebuah buku lalu mengatakan itu dari Allah padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Anda yang dimaksud ini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab saudara adalah kitab yang berasal dari barat. Halo, dengarkan dulu. Bang. Pulang dari surga atau neraka. Kalau itu baru percaya aku apa yang ceritakan. Kau udah pernah balik dari surga ke neraka, baru percaya aku apa yang kamu ucapkan dengan keyakinanmu. Ya sama. Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, apakah dia sudah pernah ke neraka, ke surga? Kamu perdebatkan itu. Enggak, ini di kitab penulis berkatmu itu apa mereka sudah pernah ke surga? Ya makanya kan yang dipertanyakan sama Makanya mereka Paulus sudah pernah ke surga? Tidak, mereka tidak mempersoalkan. Makanya kan Ya sudah, kalau tidak ya sudah. makanya judul kalian apapun, judul kalian yang menghina coba. Coba kalau kalian membuat seperti ini, Muhammad bukan nabi kalian, pasti kalian udah gitu kan kalian. Yesus, Jadi apakah ini menghina? Menghina lah bagi kami. Jadi Muhammad Yesus tidaklah nabi. Kok menghina? Oh, menghina lah. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad bukan seorang nabi, kami yang akan membuktikan bahwa beliau adalah nabi. Kan itu. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, kami akan membuktikan bahwa beliau adalah nabi. Nah, kalau saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan, buktikan kalau dia Tuhan, buktikan. Ayo. Mana? Buktikan. Yesus adalah Tuhan. Buktinya, dia makan ikan goreng, dia netek, dia disunat. Gitu, dia dibunuh, dia mati. Itu bukti Tuhan. Parah. Juma. Buktikan. Tidak usah sama orang, agamamu aja kau urusi. Seorang yang baik. Itu. Loh, dari tadi kita membahas Islam juga yang kita bahas ini. Yang kita bahas tadi Al-Quran. Jangan giliran Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, Anda nangis. Jangan, tidak bagus itu. Buktikan Tuhan Yesus itu adalah Yesus itu Tuhan. Apa urusanmu di situ? Nggak bisa, Bung. Karena ajaran Kristen itu, urusanku jelas ada. Karena ajaran Kristen itu diperintahkan, diajarkan kepada Islam. Diajarkan? Apa yang diajarkan? Yes. Markus 16. Markus 16. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Markus 16 nomor 15. Ayo. Apa coba? Coba apa isinya? Itu beritakan Injil. Beritakan kepada seluruh manusia. Isi firman-Nya itu. Beritakanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil ke seluruh makhluk, pada seluruh manusia. Jadi ketika kemudian
Injil diberitakan kepada umat Islam, saya ngajarkan umat Islam jangan percaya Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Salah saya. Itu salah. Oke. Juma, berarti Anda Salah percaya dengan Injil yang tulis rasul-rasul kami? Begitu dong. Ya, saya percaya bahwa, dengarkan. Percaya Injil. Saya percaya bahwa itu bukan firman Tuhan. Saya percaya bahwa itu bukan firman Tuhan. Dan saya percaya itu dituliskan bukan dasar pewahyuan, tapi hanya hasil ada unsur cerita di dalamnya yang patut dijadikan sebagai bahan kajian. Begitu. Injil yang ditulis rasul-rasul. Ya udah. Anda percaya yang Injil ditulis yang oleh saya percaya bahwa itu firman Tuhan. Tiga ya, dan Anda jadiin itu sebagai pembanding, berarti secara tidak langsung terima kasih sudah mengakui Injil kami itu benar, kan gitu. Artinya itu udah jadi kebenaran. Anda tuli berarti. Anda buta. Al-Quran mengatakan, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang dituliskan hanya berdasarkan keinginan sendiri, dan Paulus pun mengaku itu. Paulus kan mengakui apa yang aku tuliskan tidak aku tuliskan berdasarkan. Baca Injil kami, artinya terima kasih banget Juma. Kalau Anda mau ada tambahan, silahkan dengan keyakinan Anda, kan gitu. 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus mengaku tulisannya 14 buku iman. Oke, itu udah makasih banget Anda 2 udah Korintus belajar. 11, 2 Korintus 11 nomor 17. Anda juga ikut mempelajari. Semakin banyak paham Bible daripada pendeta Anda. Semakin banyak Anda saya boleh diuji dengan mana terima kasih Bang Suma atau pendeta. Boleh diuji itu. Sudah banyak pendeta. Mohon dibantu sebarkan terus ke kaum Anda biar semakin tersebar Injil ini. Dan semakin banyak meninggalkan Kristen. Semakin saya mengajarkan dan menyampaikan isi Bible, semakin banyak orang yang akan bersyahadat meninggalkan ajaran Kristen. Amin. Ini mengajarkan ke Kristiani tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi berpikirlah cara yang jernih. Buktinya tadi malam saya syahadatkan satu keluarga. Kemarin saya syahadatkan juga seorang yang berasal dari Gorontalo Katolik. Sebelumnya juga saya syahadatkan beberapa orang. Hampir tiap malam saya syahadatkan orang. Kenapa? Dengan saya membahas tentang Bible secara jujur, tidak ada tendensi yang dirahasiakan, tak ada. Semua kuungkap sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Baguslah itu Bang Cuma. Setiap malam Iya, jadi banyak orang yang terselamatkan kemudian dari menyembah manusia dengan saya ajarkan Bible secara jujur, ya, terbuka, terinci, terpercaya. Gitu. Begini banyak orang yang terselamatkan jiwa-jiwanya dari menyembah manusia. Yang tadinya hanya mengikuti doktrin gereja, dogma bapak-bapak pendeta, begitu saya yang mengajarkan mereka Bible, akhirnya terbuka pikiran mereka, dan mereka kemudian menangis, dan merasa sangat berdosa dan bersalah, dan merasa sangat sesat, dan berujung kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu, iya. Jadi teman-teman Oten yang naik hanya datang untuk menangis. Habis itu pulang dengan membawa duka. Ada Pak Manik. Selamat siang Pak Manik. Selamat siang. Kristen ya Pak? Saya Kristen, Katolik saya.
Iya, tadi Bapak bilang mau nasihati Bang Zuma, nasihat bagaimana Pak? Silakan Pak. Jadi ini benar saya mau menasihati beliau karena memang udah mengaburkan ajaran Yesus Kristus itu gitu. Iya, silakan Bang. Nasihatnya. Jadi gini ya, Bang Juma ya, aku ngomongnya Bang Juma aja ya. Tahu nggak konsep berimannya? Iya. Kita Kristen itu nggak tahu kan? Tahu. Tahu Gimana? Bang, Coba saya dulu. tahu. Cerita dulu konsep berimannya Kristen gimana? itu asal imani aja. Jadi Kristen itu mempensiunkan akal, lalu modalnya hanya beriman, hanya percaya. Itulah Kristen. Mana lebih tinggi Akal- iman dari akal? Mana lebih tinggi iman dari akal? Dimatikan, lebih tinggi akal dulu Bang. Akal dulu, baru iman. Setelah lolos di akal, baru diimani. Kalau di Kristen kan iman dulu tuh. Nah, Itu di Kristen. iman dulu Jadi dong. percaya dulu, Iya dong. Anda imani Iya. dulu. Sekarang, Iya. sekarang bagaimana Orang bisa tua- Anda? Sorry ya. Oke, bagaimana Anda bisa bisa tidak kemudian Anda mengimani bara api itu dingin? Dengan iman Anda bisa tidak membuat bara api itu ketika Anda mengatakan bahwa api ini saya imani dingin? Bisa enggak kemudian api itu? Bisa nggak kira-kira Halo? ini Bang Juma Halo? ini kalau dengan asal ya mohon maaf ya. Mohon maaf, ini logika aja ya, ini kita ngomong logika aja ya. Bisa nggak Bang Juma ini ada tanpa diimani seorang orang tuanya Bang Juma ada gitu? Tanpa diimani ya, tanpa diimani. Bisa nggak gitu? Bukan. Saudara Mani, Anda kan mengatakan yang tertinggi itu adalah iman. Saya katakan yang tertinggi itu adalah Tinggi akal. iman atau akal? Sekarang bisa tidak Anda beriman bisa nggak kepada Bang bara Juma api? ini ada? Akal. Bisa nggak Bang Juma ini ada Maksudnya? tanpa diimani orang tuanya? Apa hubungannya dengan itu? Iya itu sama Nggak dong. nyambung, saudara. Orang tuaan Anda nggak nyambung. bisa nggak sampai ada tanpa Nggak nyambung. diimani? Nggak orang bisa. tuanya? Kok nggak nyambung? Loh, Apa hubungannya dengan iman, dengan keberadaan kita ini? Kita ini adalah ciptaan pencipta. Kita ini ciptaan. Proses kemudian keberadaan kita itu dicipta oleh Allah melalui orang tua kita. Masuk enggak? Akal. itu diciptakan. Sekarang kalau itu Anda diciptakan mengatakan akal dengan iman atau dulu iman? baru akal, Itu akal atau iman? akal dan sejalan dengan iman. Gitu loh. Jadi keberadaan manusia akal itu Kalau dicipta oleh yang maha pencipta. Itu akal. Lalu pencipta ini diimani keberadaannya, itu baru jelas. Nah kalau sekarang Anda itu justru aneh karena iman dulu. Coba kita uji ya keanehannya di mana. Apakah beriman Yesus itu ada bukan ciptaan? Anda beriman enggak? Yesus bukan ciptaan. Pasti Anda mengatakan, apakah Anda beriman bahwa Yesus itu, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu ciptaan? wah itu bukan ciptaan. Itu sabda, Yesus ciptaan itu. atau bukan? Sabda. Itu yang saya katakan kesalahan kalau akal matikan iman yang lebih dulu. Yesus itu manusia. Loh. Gimana macet-macet ini? Inilah celakanya kalau iman dulu baru akal.
Iman dulu dong, kita kan udah diajarkan. Izin ngomong Bang, Bang Juma. Tapi faktanya dia manusia. Ada gangguan. Ada gangguan psikomotorik, ada gangguan kejiwaan berarti. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus manusia. Apa nggak sedeng itu namanya? Itu namanya gepeng, Bang. Sekarang gini, kalau bukan iman dulu, kenapa orang banyak juga yang nggak punya anak? Kutanya lu Bang Juma dulu. Kalau cuman akal aja ya. Ya. Mungkin reproduksinya itu rusak. Misal dia mandul. Misalnya spermanya kualitasnya rendah. Oke. Lemah dia punya alat reproduksi. Istrinya ada penyakit atau suami yang ada penyakit. Itu akal, Bang. Itu ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau iman duluan, itulah tadi Anda belepotan. Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Coba, apa jawaban Anda? Itu firman. Tapi kenapa larinya? Itulah kenapa mengatakan itu adalah firman, itu adalah ini. Padahal di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Berarti dia sesuatu yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Tapi karena Anda lebih dulu iman, Anda menolak Yesus ciptaan. Loh, sekarang begini, yang Maria lahirkan itu apa? Coba pakai iman, Yang Maria lahirkan itu apa? Coba pakai iman. Coba. Firman. Firman itu apa? Firman itu sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Nggak ngerti kah sabda itu apa? Sabda Tuhan itu apa? Ya, sabda Tuhan itu apa? Sabda Tuhan itu firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Inilah yang saya katakan, gepenglah orang-orang yang iman dulu baru akal. Yang dilahirkan, yang keluar dari rahim Maria itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Itu namanya gepeng. Makanya dikatakan sabda apa? Makanya dikatakan di Al-Qur'an, innal hum syarrul bariyah. Kafir itu seburuk makhluk. Wahai kambing yang keluar dari mulut, yang keluar dari perut. Dengar. Andai saja kambing itu bisa berbicara, ditanya, wahai kambing yang keluar dari perut Maria itu apa? Dia akan menjawab dengan jujurnya, manusia, manusia. Andai saja yang keluar dari rahim Maria itu, Anda tidak bisa mengucapkan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Kenapa? Karena Anda lebih rendah daripada kambing. Al-Quran yang mengatakan itu, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah. Dialah seburuk-buruknya makhluk. Coba. Dan itu fakta kan? Sekarang ketika Anda ditanya, apakah yang keluar dari mulut rahim Maria itu? Anda katakan firman. Apakah firman itu? Sabda Tuhan. Apa sabda Tuhan itu? Firman. Apa firman itu? Sabda Tuhan. Anda tidak bisa menyebut bahwa yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kenapa? Karena Anda lebih buruk daripada itu iman. Itu menurut iman saya. Nah, itu iman. Nah sekarang apakah betul? Nah sekarang apakah betul? Apakah betul yang keluar dari rahim Maria itu adalah perkataan? Atau yang betul yang keluar dari rahim Maria itu manusia? Mana yang betul? Itu kan berproses.
Tapi itu Mana iman. yang betul, Bang? Apa namanya? Itu firman. Sekarang permasalahannya, apakah yang keluar dari rahim Maria ini perkataan atau manusia? Loh, jadi gini, cuma aku bilang ya, kita nggak bisa mendahului Tuhan. Jadi apa yang disabdakan Tuhan itu yang terjadi. Jadi itu firman. Anda yang mendahului Tuhan. Anda yang mendahului Tuhan. Karena Tuhan mengatakan Maria akan melahirkan manusia. Tuhannya yang mengatakan manusia akan dilahirkan oleh seorang perawan. Tuhan loh. Yesus mengatakan emi antropos, aku adalah manusia. Tapi Anda lebih hebat. Anda kemudian menyembunyikan identitas Yesus demi untuk iman Anda. Kenapa? Karena Anda lebih mengedepankan iman daripada akal. Itu namanya gepeng, Bang, gepeng. Gini ya, aku bilangnya cuma ya. Jadi kita manusia ini itu atas sabdanya Tuhan. Jadi dia itu dilakukanlah penciptaan di bumi ini. Penciptaan bumi itu pertama itu Adam dan Hawa. Sebentar dulu, cuma biar saya nasihatin kamu itu konsepnya Kristen ya, biar jangan kamu salah mengerti gitu ya. Jadi setelah Adam dan Hawa kan udah dipesankan ke Adam jangan dimakan buah yang di tengah itu atau buah pengetahuan, ngerti? Cuma, nah setelah itu saya tidak mau mendahului atau terlalu panjang itu urusan Tuhan, tapi mereka memakan buah yang di tengah itu atau buah pengetahuan. Buah pengetahuan itu mereka jatuhlah ke dalam dosa karena mereka tahu udah ada pengetahuannya. Harusnya manusia itu nggak ada sampai sekarang kecuali Adam dan Hawa, ngerti? Cuma kemudian beranak cuculah Adam dan Hawa. Itu Nuh, di zamannya Nuh, bahwasanya itu Nabi Nuh itu manusia sudah banyak dosa, jatuh ke dalam dosa, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, dibilangnya lah ke Nuh, kamu itu buat suatu kapal, masukkanlah saudara-saudaramu di situ, keluargamu, dan masukkanlah hewan-hewan yang kamu inginkan. Nah, udah dimasukkan di manusia yang ada. Habis itu beranak cucu lah si Nuh. Udah, habis itu masuk ke Abraham. Tapi manusia masih tetap berbuat dosa. Nah, itulah sejarahnya. Jadi setelah Abraham itu masih banyak nabi-nabi. Nah, kita di Kristen itu sudah dijanjikan di masa Musa bahwasanya kita akan diturunkan seorang firman yaitu Yesus Kristus. Di mana Kristen dijanjikan di zaman Musa, di mana? Di mana? Jangan ngarang-ngarang. Ini biar saya ucapkan. Ya, di mana? Di mana di kitabnya Musa ada janji untuk Kristen, di mana? Ya, di mana di situ dikatakan ada Kristen, dijanjikan apa di sana? Membawa 10 di Kejadian, sudahlah. Saya dengar dulu saya. Kemudian di Musa itu membawakan hukum Taurat. Nah, walaupun Musa udah dikasih hukum Taurat, tapi manusia itu masih jatuh ke dalam dosa. Nah, masuk ke dalam dosa, nah turunlah Yesus karena difirmankan Tuhan. Nah, habis itu kita Yesus ceritanya mengajarkan yang baik seturut kehendaknya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan itu ya kita itu diturunkanlah Yesus sebagai juru selamat manusia, bahwasanya ketika kamu mengikuti Yesus Kristus kamu terselamatkan. Kan kayak gitu cuma. Bukan semua. Nah, sekarang apakah Anda mengikuti Yesus? Benar nggak? Ada Muslim, Buddha dan lain-lain. Apakah saudara pengikut Yesus? Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Iya. Yesus menyembah kepada siapa? Tidak ada menyembah. Siapa? Di mana menyembah? Di mana ditunjukkan? Yohanes 4 nomor 22. Mana? Kami menyembah. Tunjukkan. Yesus mengaku kami menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah. Jadi Alkitab jangan sepotong-sepotong.
Bang Juma. Di situ Yesus mengatakan seperti kami sampean bilang menyembah. tadi itu. Yesus Di mana? berdoa. Coba tunjukkan dulu sama saya. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Apakah itu bukan membuktikan bahwa dia hamba? Itu iman saya itu mengatakan Yesus berkomunikasi, bukan ini menyembah. Oh, iman Anda itulah yang error berarti. Karena Yesus mempraktekkan dirinya adalah hamba Tuhan. Error? Lah error berarti karena Anda menuhankan hamba Tuhan, kan error itu namanya. Masa nggak error? Kan hamba Tuhan disembah. Itu error. Itu menunjukkan peristiwa. Coba enggak Yohanes 1 sampai semuanya kita bahas ini. Jangan cuman Yohanes 4 aja gitu. Bisa enggak? Ya silakan aja Anda buktikan Bisa bahwa enggak? Yesus itu bukan manusia. Silakan. Loh, itu firman. Udah. Firman apa? Itu menjelaskan. Dia manusia kok firman pula. Itu baik. Apa? Itu kalau bukan Kristen nggak bisa Berfungsi. mengimani Yesus itu manusia, Anda katakan firman. Udah. Aduh, parah ini. Loh. Yesus itu bukan firman, Yesus itu manusia. Di mana Yesus mengatakan aku firman? Di mana? Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Di mana? Di mana? Sedangkan Yesus mengaku akulah manusia. Tuhan itu. Kok kita kejadian? Itu firman. Mana? Di mana? Iya, di mana Yesus itu mengaku dirinya firman? Mana? Yesus mengaku manusia. La haula wala quwata illa billah. Mana? Buktinya mana? Kalau ada dalilnya Yesus mengaku manusia itu banyak sekali. Yesus mengaku dirinya manusia itu banyak kali dalam kitab saudara. Bahkan Tuhan sendiri di dalam. Loh, iyalah. Yesus mengaku setiap hari dia manusia. Tidak pernah dia mengaku Tuhan. Jadi gini cuma. Kalau kamu mau baca-baca Alkitabnya mau apa? Kristen, kamu harus bedakan itu perjanjian lama sama perjanjian baru. Udah, jangan kau cross, jangan kau. Oh iya, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Itu perjanjian lama itu kitabnya orang itu. Perjanjian baru itu baru kitabnya orang barat. Kalau perjanjian lama itu kitabnya orang timur. Terserah mau siapa. Kamu itu enggak paham, enggak tahu. Aku pikir tadi berilmu, tapi ternyata double kosong. Paham. Loh, saya pikir tadi berilmu, ternyata enggak ada. Aku mau nasihatin kamu. Cuma jangan. Apa yang kamu ingin nasihatkan saya? Coba nasihatkan saya. Sama enggak? Pahamkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Coba pahamkan saya. Coba. Siapa yang ngemut ini? Ini saya ngomong coba. ya. Coba pahamkan saya. Cuma ya. Ya. Sekarang gini, ya. Yang naik ke surga itu siapa? Iya, coba pahamkan saya. Coba pahamkan saya. Itu siapa? Hei, pahamkan saya. Yang naik ke surga itu banyak, malaikat, Henok, Kores, apalagi Elia. Kenapa? Mana? Nah, mana buktinya? Kenapa rupanya? Mana? Apanya? Mananya apa? Yesus itu diangkat ke surga. Apa yang mana? Udah. Loh, mana buktinya? Diangkat oleh siapa? Diangkat oleh siapa? Diangkat oleh siapa? Kan kau bilang itu Yesus itu diangkat oleh eskapator. Dia ke surga. Udah. Tuhan kok diangkat? Kamu ngomong Elia. Iya, diangkat oleh siapa ke surga? Diangkat oleh siapa ke surga Yesus itu? Diangkat oleh? Loh, dia ke surga langsung. Diangkat oleh? Ya diralat, nggak diangkat, dia langsung ke surga udah. Itulah aku bilang. Itulah aku bilang, kamu gepeng karena kamu tidak menggunakan akalmu. Gepeng di mana? Yesus itu diangkat ke surga, dibangkitkan. Yesus itu sama nggak sama Isa? Kamu gue bilang dulu.
Apa sih? Mana? Aduh, kamu mau menasihati saya tapi gagal, nggak bisa. Kamu gagal. Kamu mau menasihati saya tapi kamu gagal. Sama nggak Yesus sama Isa? Nasihati saya, wahai Suma, Yesus itu bukan manusia. Mana buktikan? Mana buktikan? Mana buktikan ya bukan manusia? Dia kan ke surga. Mana? Diangkat ke surga. Buktikan. Dia ke surga. Buktikan ke saya, dia surga itu sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, sebagai burung merpati. Sekarang gini, biar bisa aku jawab itu. Muhammad bisa menghapus dosa nggak? Nabi Muhammad bisa nggak? Katanya mau menasihati saya kok lari itu. Loh. Biar saya bisa jawab, biar saya jawab itu. Kenapa larinya ke sana? Katanya mau menasihati saya tentang iman Kristen. Cuma ya ini saya nasihati Anda. Cuman mau curhat. Jadi Alkitab itu menceritakan cuma suatu ini peristiwa. Udah. Loh, apa? Cuman ini. Sama nggak Yesus itu sama Isa? Bisa buktikan kamu, Bang Juma? Gak bisa buktikan. Larinya kemana-mana. Bingung nanti kamu. Bingung. Nah sekarang ku tanya, mana Kristen ada daripada Islam? Udahlah, kamu turunkan host. Gak ada gunanya ini. Cuma air mulut. Tak ada ilmunya. Aku nasihatin kamu, jangan pelintirkan ya. Udah, kamu turun. Pelintirkan, udah. Oke, kamu turun. Jangan ada ilmu pelintirkan konsep berimannya orang Kristen, udah. Saya mau menasihati Bang Suma. Apa pula? Tapi modal saya adalah iman. Akal belakangan, email.